Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama channel On Road Indonesia. Ya, di siang yang lumayan panas ini, ya kita berada di sebuah area yang mungkin para sahabat dan para pemerhati prasarana infrastruktur, para pemerhati perkereta apian di Indonesia mengetahui lokasi ini ada di mana. Iya, kita berada di sekitar Manggarai ya. Ini kita menuju ke arah stasiun Manggarai dari arah Jalan Tambak. Nah, stasiun ini nantinya akan berubah ya, sedang dalam progres pembangunan menjadi stasiun sentral yang ada di Jakarta dan menjadi yang terbesar di Indonesia dan nomor 2 terbesar di Asia Tenggara. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan masukan, informasi ya, yang selalu mendukung channel ini untuk terus tetap berkembang dan bisa berbagi informasi ya yang bermanfaat bagi sesama para pengguna pemerhati infrastruktur Jakarta, Indonesia dan sekitarnya. Ya, kita berada di putaran Jalan Tambak tadi dari arah Pasaraya Manggarai, dari arah Pasar Rumput, dan kita akan melihat perkembangan revitalisasi stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral yang terbesar di Indonesia ya, dan juga menjadi stasiun nomor 2 terbesar setelah stasiun Bangsu di Bangkok di Asia Tenggara. Nah, targetnya penyelesaian stasiun ini menjadi stasiun sentral adalah di tahun 2021 ini. Oke, kita masuki kawasan arah Manggarai. Ini adalah beberapa kendala ya yang dialami untuk melakukan pengembangan daerah di sekitar stasiun Manggarai ini. Stasiun Manggarai ini sedang direvitalisasi dengan luas 2,5 hektar ya. Ya, semoga dengan adanya penataan di kawasan stasiun Manggarai ini ya, kawasan ini nantinya akan berubah menjadi kawasan super blok ya yang lebih tertata, menjadi kawasan transit oriented development di mana di sini ada stasiun sentral ya, di mana para pengguna transportasi dapat dengan mudah mencapainya ya dari jarak dekat, dan mungkin akan jadi kawasan hunian serta kawasan bisnis ya. Nah, kita sudah melewati jalur yang padatnya, ini masuk ke arah stasiun Manggarai. Ini adalah maket yang ada di stasiun Manggarai ya. Di sini kita lihat ada bangunan-bangunan besar dan tinggi ya, super blok ya, kemudian mungkin akan difungsikan sebagai kawasan komersial, hunian dan lain-lain. Di atas itu ada yang ke arah Sudirman ya, yang jalur ke arah Sudirman, kemudian ada ke arah Bekasi dan Bogor. Nah, Manggarai ini memang cukup strategis ya. Cukup strategis karena berada di pusat kota. Stasiun Manggarai ini tadinya dibangun di tahun 1913-1914 di zaman pemerintah Hindia Belanda ya, di Batavia ya. Dengan tujuan pemerintah Hindia Belanda mengkoneksikan Jakarta atau Batavia dengan Buitenzorg yang ada di Bogor menggunakan rel kereta ya. Nah, di kanan kita itu stasiun Manggarai tadi, sedangkan di sini sudah dibuat di jalannya ya, sudah diputar nih yang bagian sini ya. Nah, kemudian ada konstruksi yang sudah berlangsung dan dikasih pagar pembatas. Tampak di kiri juga sedang dibuat rangka baja untuk mungkin halte Transjakarta ya, atau tempat turun naik penumpang Transjakarta yang akan terintegrasi dengan stasiun Manggarai ya. Nah, proses proyek pembangunan stasiun Manggarai ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di samping jalan tol dan lain-lainnya yang terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur.
Nah, diharapkan memang di tahun 2021 ini akan selesai semua. Jadi kawasan ini menjadi kawasan yang lebih aman, lebih nyaman. Kemudian menjadi titik pertemuan ya antara kereta listrik ya KRL dari jurusan dari daerah selatan ya Bogor, kemudian dari Bekasi, kemudian ada kereta bandara serta kereta antar kota ya dalam hal ini. Kereta antar kota sendiri sudah ditopang oleh pembangunan double track ya dari Manggarai sampai ke Cikarang ya, sekitar 30 km lebih, di mana ada 4 track yang memisahkan jalur kereta antar kota dengan kereta dalam kota. Hal ini tentunya akan lebih memperlancar ya arus lalu lintas kereta yang keluar kota tanpa harus terganggu dengan adanya kereta di dalam kota ya KRL dalam hal ini. Berikutnya adalah untuk menyambungkan si stasiun Manggarai ini, stasiun sentral Manggarai, karena nanti perjalanan antar kota tidak lagi ada di Gambir tapi sudah dipindah ke Manggarai dengan halte Transjakarta sebagai integrasi dari moda transportasi kereta dengan BRT atau bus rapid transit ya. Saat ini kalau kita lihat langsung di halte Transjakarta yang ada di depan Pasaraya ya, di Terminal Manggarai. Nah, itu memang kalau harus ke arah stasiun harus berjalan kaki ya, melewati kolong jembatan dan harus melewati jalan padat ya kalau misalnya lagi nggak macet, atau juga kawasan-kawasan yang belum nyaman kadang-kadang harus dilewati. Nah, ini merupakan tantangan bagi pelaksana pembangunan integrasi stasiun MRT Jakarta dengan BRT. Kemudian dari sini juga bisa nanti disambungkan dengan yang penting lagi ya untuk mobilitas warga Jakarta adalah LRT dan MRT yang sudah ada di Duku Atas. Mungkin nanti dari Manggarai bisa langsung tetap naik kereta ke arah Duku Atas ya. Naik KRL ya ke arah Sudirman terlebih dahulu, baru nanti ketemu BNI City dan stasiun MRT Duku Atas serta LRT Duku Atas. Nah, kita kembali ke arah stasiun Manggarai tapi dari arah yang sebaliknya. Kita akan lihat lagi dari arah sini seperti apa stasiunnya. Stasiun Manggarai Sentral ini ya terdiri dari 3 lantai. Nah, kemudian ada lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Nah, nanti setiap lantai ada peruntukannya. Rencananya ya kalau kita lihat di beberapa informasi itu di Manggarai, stasiun sentral Manggarai ini menjadi stasiun nomor 2 ya terbesar di Asia Tenggara dengan 20 platform. Nah, kita belum tahu nih benar, mungkin teman-teman perkeretaapian bisa berbagi informasi 20 platform ini apakah 20 lintasan atau satuan yang lainnya. Ini bagian dari stasiun Manggarai ya, kita lihat banyak yang parkir, ini sering macet di sini, banyak yang parkir, bahkan juga Transjakarta juga ada di situ ya. Nah, ini sepertinya adalah bangunan halte Transjakarta ya. Oke, jalannya berbelok di sini, dibelokkan. Nah, ini memang kawasannya perlu ditata ya, karena memang tantangannya adalah kenyamanan dan para pengguna ya dari halte menuju ke arah sini ke arah dalam stasiun. Nah, lahan-lahan yang di sini ternyata itu kalau kita baca ya dari informasi yang ada itu adalah milik negara tadinya. Kemudian para pengguna lahan yang sudah lama menggunakan lahan ini mereka mengharapkan ganti rugi karena memang sudah ada juga bangunan yang dibangun secara permanen ya. Nah, ganti rugi ini seperti apa? Mudah-mudahan ada jalan keluarnya antara pemerintah dan